Palu, Sulawesi Tengah, sebuah kota yang diberkahi dengan keindahan alam yang memukau, diapit oleh teluk yang tenang dan pegunungan yang hijau. Dikenal sebagai kota 5 dimensi karena keunikan geografisnya. Palu adalah surga kecil bagi penduduknya dan para pengunjungnya. Setiap sore, matahari terbenam di Teluk Palu, melukis langit dengan warna-warna keemasan, menawarkan pemandangan yang tak terlupakan. Namun, pada suatu hari, semua itu berubah. Pada tanggal 28 September 2018, dalam hitungan detik, surga itu terkoyak, bumi bergetar hebat, laut mengamuk, dan tanah seolah-olah hidup, menelan apapun yang ada di atasnya. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuatan alam yang tak terduga mengubah sebuah kota menjadi puing, menguji ketahanan manusia, dan meninggalkan luka yang amat dalam. Sebuah kisah yang harus kita ingat agar tidak terulang. Untuk memahami dahsyatnya tragedi Palu, kita harus melihat posisinya di peta bumi. Sulawesi, dan khususnya Palu, adalah wilayah yang sangat aktif secara geologis. Kota ini terletak persis di atas sesar Palu Koro, sebuah patahan aktif yang memanjang ratusan kilometer. Ini ibarat hidup di atas bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Meskipun para ahli geologi telah lama memperingatkan tentang potensi gempa besar di wilayah ini, bagi sebagian besar penduduk, ancaman itu terasa jauh. Kehidupan berjalan normal, pembangunan terus dilakukan, dan keindahan alam seolah menutupi potensi bahaya yang tersembunyi di bawah kaki mereka. Mereka hidup berdampingan dengan alam, tanpa menyadari bahwa alam juga memiliki sisi yang paling brutal. Selain gempa, Palu juga rawan tsunami. Teluk Palu yang berbentuk ramping dan panjang seperti corong memiliki potensi memperkuat gelombang tsunami. Ini berarti jika terjadi gempa di laut atau di darat yang memicu pergeseran laut, gelombang bisa datang dengan kekuatan yang berlipat ganda, menerjang daratan dengan kecepatan dan ketinggian yang mematikan. Sebuah kombinasi maut yang siap menguji ketahanan kota ini. Jumat, tanggal 28 September 2018, suasana di Palu begitu hidup dan penuh kegembiraan. Kota ini sedang merayakan Festival Palu Nomoni, sebuah acara tahunan yang menampilkan budaya lokal, musik, dan kuliner. Ribuan orang berkumpul di sepanjang pantai Teluk Palu, menikmati senja yang indah, menikmati pertunjukan musik, dan bersiap untuk malam yang penuh keceriaan. Mereka tidak tahu bahwa di bawah kaki mereka, bumi sedang menahan napasnya. Pukul 14.00 WITA, sebuah gempa pendahuluan berkekuatan 5,9 magnitudo mengguncang Donggala. Getaran itu cukup kuat untuk membuat panik, namun tidak menyebabkan kerusakan signifikan. Masyarakat kembali tenang, menganggapnya sebagai gempa biasa yang sering terjadi. Mereka kembali melanjutkan aktivitasnya, kembali ke festival, kembali ke rumah, tanpa menyadari bahwa itu hanyalah peringatan awal. Waktu terus berjalan. Pukul 17.02 WITA, bumi kembali bergetar. Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang lagi. Kali ini getarannya lebih kuat, membuat sebagian orang mulai merasa tidak nyaman. Namun, peringatan tsunami tidak dikeluarkan. Sebagian besar warga masih merasa aman, atau setidaknya tidak membayangkan kengerian yang akan datang. Mereka kembali ke tepi pantai, ke pusat keramaian, ke tempat-tempat yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kehancuran. Pukul 17.02 WITA, detik itu juga waktu seolah berhenti. Bumi tidak hanya bergetar, ia mengamuk. Sebuah gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo dengan kedalaman dangkal mengguncang Palu dan Donggala. Bukan gempa biasa, ini adalah guncangan yang terasa seperti kiamat kecil. Dalam hitungan detik, bangunan-bangunan kokoh runtuh seperti tumpukan kartu, jalanan retak, tiang listrik tumbang, dan komunikasi terputus total. Orang-orang berteriak panik, berlarian mencari perlindungan, namun tak ada tempat yang aman. Tanah bergelombang seperti ombak, membuat siapapun sulit berdiri. Kepanikan melanda, suara gemuruh yang memekakan telinga bercampur dengan teriakan ketakutan. Bagi mereka yang berada di dalam gedung, rasanya seperti terjebak dalam kotak yang dihantam berkali-kali. Bagi mereka yang di jalan, rasanya seperti tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba hidup dan ingin menelan. Saat guncangan berhenti, yang tersisa hanyalah debu, puing-puing, dan keheningan yang mematikan. Diselingi tangisan dan rintihan, kota ini telah berubah, namun kengerian belum berakhir.
Setelah gempa dasar mereda, banyak yang mengira kengerian telah usai. Namun, bagi mereka yang berada di pesisir Teluk Palu, kengerian baru saja dimulai. Hanya beberapa menit setelah gempa, air laut di Teluk Palu tiba-tiba surut secara drastis, memperlihatkan dasar laut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah tanda peringatan yang mengerikan, namun banyak yang tidak menyadari atau tidak sempat bereaksi. Lalu datanglah dinding air, gelombang tsunami setinggi hingga 6 meter menerjang Teluk Palu dengan kecepatan yang luar biasa. Bentuk teluk yang sempit dan panjang seperti corong justru memperkuat daya hantam gelombang. Ia tidak hanya menerjang, melainkan menyapu bersih apapun yang ada di jalanan, bangunan, kendaraan, pohon, bahkan manusia. Semuanya terseret dalam pusaran air yang mematikan. Saksi mata menggambarkan pemandangan yang tak terlupakan. Orang-orang berlarian panik, namun gelombang datang terlalu cepat. Teriakan minta tolong tenggelam dalam gemuruh air. Perahu-perahu nelayan terlempar jauh ke daratan, menjadi saksi bisu kekuatan alam yang tak tertandingi. Seluruh area pesisir yang tadinya ramai dengan festival, kini hanya menyisakan puing-puing, lumpur, dan jasad-jasad yang tak berdaya. Teluk Palu yang tenang kini menjadi kuburan massal. Seolah gempa dan tsunami belum cukup, Palu harus menghadapi kengerian lain yang tak kalah dahsyatnya, likuifaksi. Ini adalah fenomena di mana tanah yang jenuh air, terutama tanah berpasir, kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi lumpur cair saat diguncang gempa. Akibatnya, bangunan di atasnya bisa amblas, bergeser, dan bahkan berenang di atas lumpur itu. Di beberapa wilayah seperti Petobo, Balaroa, dan Jono Oge, likuifaksi mengubah landscape secara drastis. Ribuan rumah lengkap dengan penghuninya ditelan bumi. Saksi mata menceritakan bagaimana tanah tiba-tiba bergerak seperti gelombang, menelan rumah-rumah dalam sekejap mata. Bangunan-bangunan bergeser ratusan meter, saling bertabrakan, lalu tenggelam ke dalam lumpur yang seolah-olah hidup. Ini adalah kengerian yang sulit dibayangkan. Orang-orang yang sedang berada di dalam rumah, di jalan, atau bahkan di sawah, tiba-tiba mendapati diri mereka terperangkap dalam lumpur yang bergerak. Upaya menyelamatkan menjadi sangat sulit karena medan yang tidak stabil. Petobo dan Balaroa yang tadinya adalah pemukiman padat penduduk, kini menjadi kuburan massal yang bergerak, menyimpan cerita pilu di bawah lapisan tanah. Likuifaksi menjadi simbol betapa alam bisa menunjukkan kekuatannya yang paling brutal dan tak terduga. Ketika debu mereda dan air surut, yang tersisa adalah duka yang tak terhingga. Ribuan nyawa melayang, puluhan ribu orang terluka-luka, dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Infrastruktur hancur total. Palu dan Donggala menjadi kota yang lumpuh, terisolasi dari dunia luar. Namun, di tengah kehancuran itu, semangat kemanusiaan bersinar terang. Tim SAR dari seluruh Indonesia dan dunia berdatangan tanpa lelah mencari korban di reruntuhan. Bantuan logistik mengalir deras, menunjukkan solidaritas global. Masyarakat Palu sendiri, meski dalam kesedihan mendalam, menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka saling membantu, berbagi apa yang tersisa, dan mulai menata kembali hidup mereka. Proses rehabilitas dan rekonstruksi dimulai. Ini adalah perjalanan panjang dan berat. Pembangunan kembali rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Namun, Palu perlahan bangkit. Sekolah-sekolah dibuka kembali, pasar mulai ramai, dan tawa anak-anak kembali terdengar. Luka memang masih ada, namun harapan untuk masa depan yang lebih baik terus menyala.